Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, setelah beberapa episode kita membahas tentang sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh seseorang, sekarang kita mulai membahas tentang sifat-sifat tercela yang harus dijauhi oleh seseorang. Al-hikdu, taik itu bab mertelaake unek-unek Allah. Huwa utawi al-hikdu iku itmarusu, nyimpen perkara Allah, wal khirsu lan lobo alal idai ing atase nglarakake wong liya. Hikdu atau unek-unek Allah atau su'udzon atau apa bahasanya, adalah itmarusu wal khirsu alal idha, menyimpan sesuatu yang jelek di dalam hati, wal khirsu alal idha, dan condong untuk melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Kenapa orang bisa punya sifat hikdu, punya sifat unek-unek Allah? Wasababuhu tawi sebabe al-hikdu iku al-ghadabu. Satu penyebabnya yaitu marah. Wayat bauhu sama nukhisolin muharramat. Ketika seseorang sudah punya penyakit hikdu, maka akan diikuti dengan perilaku-perilaku yang jelek, perilaku-perilaku yang diharamkan oleh agama. Dikarenakan seseorang sudah punya sifat hikdu. Adapun 8 perilaku yang mengikuti sifat hikdu, wahya hasadul mahqudi alaih. Orang yang sudah hikdu, yang sudah punya unek-unek Allah, dia juga akan hasadul mahqudi alaih. Dia akan hasud kepada orang yang diunek-uneki. Apa? Diunek-uneki itu ya punya perasaan yang jelek. Ketika kita punya perasaan jelek pada orang lain, maka juga akan menimbulkan hasud kita pada orang tersebut. Hasud itu apa? Hasud itu adalah ketika seseorang itu menginginkan nikmat yang diterima oleh orang lain menjadi hilang. Itu adalah hasud. Selanjutnya wasyamatatu bimusibatihi. Dan seseorang itu akan syamatah, bungah-bungah lacut bimusibatihi, terhadap musibah yang mengenai terhadap orang yang kita benci tadi. Terhadap orang yang kita itu punya perasaan jelek pada orang tersebut. Setelah kita punya hasud kepada mereka, kita juga akan tertawa bahagia ketika mereka terkena musibah. Wahajruhu wa intawaddadahu. Dan kita pun akan mendiamkan mereka walaupun mereka berusaha menjadi mereka suka kepada kita, tapi kita berusaha untuk mendiamkannya, cuek terhadap mereka, tidak peduli terhadap mereka. Itu sebab daripada seseorang punya sifat hikdu, perasaan jelek pada orang lain. Yang keempat, wal a'radu anhu, kita pun akan selalu menghindar dari mereka. Istisgharan lah. Kita menghindar dari mereka karena kita menganggap mereka itu adalah kecil, sepele. Wattakallumu fihi bil fahsyi. Dan kita pun akan berbicara dengan mereka. Berbicara tentang mereka bil fahsyi, dengan omongan-omongan yang jelek. Itu disebabkan adanya perasaan benci, perasaan tidak suka kepada mereka.
Kaghtiyabihi, seperti halnya kita sering ghibah kepada mereka. Kalau kita membicarakan orang yang sudah kita hikdu, kita sudah punya perasaan jelek pada mereka, ketika kita ngomong tentang mereka, itu seolah-olah seperti ghibah. Kita selalu berkata yang jelek-jelek saja tentang mereka. Wa ifsya'i syarrihi, dan kita selalu berusaha untuk menampakkan kejelekan-kejelekan mereka pada orang lain. Yang selanjutnya yang 8 yaitu wa muhakatuhu ihtiza'an bih. Di antara penyakit yang dimunculkan, yang disebabkan oleh itu, selanjutnya yaitu muhakatuhu. Menceritakan orang tersebut, sering menceritakan terhadap keadaan orang tersebut, tapi istihzaan. Tapi tujuannya adalah untuk dibuat sebuah merendahkan mereka. Kita sering melakukan hal yang tersebut. Kayaknya kita itu menceritakan kebaikan dia, tapi tujuannya adalah istihzaan bi, merendahkan mereka, menghina mereka. Wa idza uhu bima yu'limu badana. Di antara sifat yang muncul karena adanya perasaan jelek pada orang lain adalah idza uhu bima yu'limu badana. Berusaha menyakiti mereka dengan sesuatu tadi bisa menyakiti badan orang tersebut. Berusaha menyakiti mereka dengan sesuatu yang bisa menyakiti mereka. Wa man'uhu haqqahu ka'alla yaqdiyahu daina. Dan yang terakhir, ketika seseorang sudah punya perasaan jelek pada orang lain, orang tadi berusaha untuk mencegah hak-hak orang tersebut untuk diterima. Contohnya ketika saya punya hutang pada orang yang saya benci, maka saya berusaha tidak nyaur hutang saya pada orang tersebut. Ka'alla yaqdiyahu daina. Terus al-hikdu itu sebenarnya bagaimana? Baik atau buruk? Al-hikdu adalah sesuatu sifat yang buruk. Wa mimma yadullu ala dhammil hikdi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara yang menjelaskan bahwa al-hikdu, perasaan jelek kepada orang lain itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang dibenci dalam agama, yaitu dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bihaqudin. Orang mukmin adalah orang yang tidak atau bukanlah orang-orang yang banyak mempunyai perasaan jelek pada orang lain. Para pemirsa rahimakumullah, semoga kita semua dihindarkan dari perasaan al-hikdu, dari sifat al-hikdu, benci pada orang, tidak suka dengan orang lain. Karena penyakit tersebut, sifat tersebut bisa membawa kita ke dalam sebuah penyakit-penyakit yang lain, sifat-sifat jelek yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita selamat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.